Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Di sini kami dari kelompok 5 kembali lagi insya Allah akan menjelaskan tafsir kabir karya Ar-Razi yang beranggotakan Ibrahim Abid Wafa, Zulfikri Al-Mahdi, Andi Fajriansyah, dan juga Ardian. Untuk itu kami ucapkan selamat menyaksikan. Biografi Fakhruddin Ar-Razi merupakan julukan Muhammad ibn Umar ibn Husain ibn Hasan ibn Ali, seseorang ulama Syafi'iyah dan As'ariyah yang lahir 544 Hijriah atau 1149 Masehi di kota Rai, Iran. Sedangkan wafatnya pada 606 Hijriah atau 1209 Masehi. Ia lahir dan tumbuh dalam keluarga ulama. Ayahnya Diyah-ud-Din Umar adalah salah seorang ulama madhab Syafi'i sekaligus ulama dalam ilmu kalam dari mazhab Asy'ariyah. Silsilah keilmuannya bersambung dengan Imam Syafi'i melalui jalur Al-Muzanni, melalui Ali Abi Qasim Al-Atam Al-Anmati dan Abi Abbas Ibnu Surayyi, dari Abu Ishaq Al-Murawwazi, dari Abu Zai Al-Murawwazi, Al-Qaffal Al-Murawwazi, dan Husain Al-Murawwazi, dan Al-Faraq Al-Baghawi. Sementara silsilah ilmu kalamnya diterima dari Sulaiman ibnu Nasir Al-Ansari yang merupakan murid dari Al-Juwaini atau bisa disebut guru Imam Al-Ghazali, bersambung pada Abu Ishaq Al-Isfiraini. Metodologi dan corak tafsir Fathul Ghaib. Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran seperti dalam tafsirnya tidak menggunakan satu metode penafsiran, melainkan memakai beberapa ragam metode penafsiran. Hal ini dapat dibuktikan dari luasnya pembahasan dan cakupan isi yang terdapat di dalam tafsirnya. Misalnya, dalam menafsirkan suatu masalah atau satu ayat saja, maka Ar-Razi menguraikan secara luas dan mendalami dengan menggunakan metode yang beragam. Secara umum, metodologi tafsir yang digunakan Ar-Razi dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib yang pertama yaitu dilihat dari segi pendekatan, maka kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib menggunakan pendekatan tafsir bir-ra'yi atau yang disebut logika. Terus dibuktikan dengan cara penafsiran dan argumentasi yang digunakan dalam menjelaskan ayat Al-Quran yang banyak menggunakan dalil akliyah atau alasan rasional, dan dengan demikian realitas dari Fakhruddin Ar-Razi menurut para ulama dikategorikan sebagai pelopor tafsir bir-ra'yi atau rasional bersama dengan Jamaksyari dengan kitab tafsirnya Al-Kasyafah. Tayyib, dilihat dari corak penafsirannya, kitab tafsir Mafatihul Ghaib menggunakan metode tafsir ilmi, filsafah, dan adabi wal ijtimai dengan rincian. Yang pertama, digunakannya metode tafsir ilmi dapat dilihat dari banyaknya Ar-Razi menggunakan teori ilmu pengetahuan modern untuk mendukung argumentasinya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat kauniyah yang menyangkut masalah astronomi, sebagaimana yang terlihat ketika Ar-Razi menafsirkan ayat kauniyah. Terus yang kedua, digunakan metode tafsir falsafi dapat dibuktikan dari banyaknya Fakhruddin Ar-Razi mengemukakan pendapat ahli filsafat dan ahli kalam, serta dipergunakannya metode filsafat dalam menafsirkan ayat Al-Quran.
Nah, metode filsafat ini dipergunakan terutama untuk menentang konsep-konsep pemikiran teologi rasionalis Mu'tazilah. Seperti W. Montgomery Watts mengatakan bahwa munculnya teologi Fakhruddin Ar-Razi dalam beberapa karya, diantaranya karya tafsir yang mempunyai karakteristik serta menjadi pembeda dari tafsir lain adalah dimasukkan di dalamnya bahasa teologi dan filsafat dalam berbagai masalah yang selaras dengan sudut pandang teologi Sunni yang berkembang. Terus yang ketiga, digunakannya metode tafsir adabi dalam tafsir Mafatihul Ghaib ini dapat dibuktikan dengan banyaknya Fakhruddin Ar-Razi menggunakan analisis-analisis kebahasaan dalam menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, terutama dalam segi balaghah dan qawaid al-lughahnya. Bahkan dari banyaknya mempergunakan analisis kebahasaan ini dalam banyak kasus, maka Ar-Razi terlihat kurang memperhatikan hadis-hadis ahad. Hal demikian selain dapat dilihat dari berbagai aktivitas penafsirannya, juga dapat dicermati dari ucapannya sendiri. Terus dilihat dari ragam atau model penafsiran ayat-ayat Al-Quran, maka kitab tafsir Mafatihul Ghaib ini menggunakan metode tahlili dan metode muqarron. Dengan rincian, digunakan metode tafsir tahlili dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib dapat dilihat dari urutan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, yaitu dilakukan secara berurutan menurut kronologi ayat dari setiap surat sebagaimana yang tertulis dari Mushaf Utsmani, atau menafsirkan ayat dan surat secara berurutan mulai dari surah Al-Fatihah sampai dan surat An-Nas. Namun demikian, harus dicatat atau wajib kita lihat bahwa walaupun Ar-Razi menafsirkan dengan menggunakan metode tafsir tahlili, namun apabila menafsirkan suatu topik atau persoalan tertentu, maka Ar-Razi juga berusaha mengumpulkan ayat-ayat sejenisnya dengan topik atau persoalan yang ditafsirkan tersebut. Terus digunakan metode tafsir muqarron dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib ini terbukti dari banyaknya Fakhruddin Ar-Razi mengemukakan dan membandingkan pendapat ulama dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Pendapat yang dibandingkan tersebut baik yang berasal dari ulama tafsir maupun ulama dalam bidang-bidang lain seperti ulama fikih, ulama kalam, hadis, dan sebagainya. Baiklah, akan dilanjuti lagi oleh Al-Mahdi. Sistematika penulisan tafsir. Adapun sistematika penulisan tafsir Ar-Razi yaitu menyebut nama surah, tempat turunnya, bilangan ayatnya, perkataan-perkataan yang terdapat di dalamnya. Kemudian menyebut satu atau beberapa ayat, lalu mengulas munasabah antara satu ayat dengan ayat sesudahnya, sehingga pembaca dapat terfokus pada suatu topik tertentu pada sekumpulan ayat. Namun Ar-Razi tidak hanya memunasabah antara ayat saja, ia juga menyebut munasabah antara surah. Setelah itu Ar-Razi mulai menjelaskan masalah dan jumlah masalah tersebut. Misalnya, ia mengatakan bahwa dalam sebuah ayat Al-Quran terdapat beberapa yang jumlahnya mencapai 10 atau lebih, lalu menjelaskan masalah tersebut dari sisi nahunya, usul, sababun nuzul, dan beberapa qiraat dan lain sebagainya. Sebelum ia menjelaskan suatu ayat, Ar-Razi terlebih dahulu mengungkapkan penafsiran yang bersumber dari nabi, sahabat, tabi'in, ataupun memaparkan masalah antara nasikh dan mansuh. Bahkan jarwat ta'dil barulah ia menafsirkan ayat disertai argumentasinya di bidang ilmu pengetahuan, filsafat, ilmu alam maupun ilmu yang lainnya. Kesimpulan dari materi ini bahwa metodologi yang digunakan dalam tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan munasabah antara surah dan ayat-ayat Al-Quran satu sama lain, lalu menjelaskan hikmah-hikmah yang terdapat dalam urutan Al-Quran. Yang kedua, ia juga sering menghubungkan dengan pembahasan tentang ilmu matematika, filsafat, biologi, dan ilmu yang lainnya. Yang ketiga, Imam Ar-Razi juga menambahkan beberapa pendapat
filosofi, para ilmu kalam dan mengikuti pendapat ahli sunnah. Ia juga menentang pemikiran orang-orang Mu'tazilah dan melemahkan dalil-dalil yang mereka pakai. Yang keempat, ketika membahas ayat hukum, maka Imam Ar-Razi akan menyebut semua madhab faqihah. Namun ia lebih cenderung kepada madhab Syafi'i, yang mana menjadi pegangannya dalam ibadah dan muamalah. Dan yang terakhir, yang kelima, Imam Ar-Razi menambahkan mengenai ilmu usul, balaghah, nahwu, dan lainnya. Meskipun masalah tersebut dibahas tidak dengan detail sebagaimana halnya pembahasan ilmu biologi, matematika, dan filsafat.